Hey hey hey, kaulah muda yang hobinya makan nasi sambil nonton YouTube. Kabar kalian gimana nih? Jos kan? Kembali lagi dengan saya Mr. K di channel Oni Project Movie. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas alur cerita singkat dari film Texas Chainsaw Massacre. Film ini rilis pada tahun 2013. Film ini merupakan salah satu film favorit Mr. K dulu waktu masih duduk di bangku sekolah. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, siapin kopi sama udut. Ayo kita mulai, Dud. Feeling good. Lakasuk. Kisah diawali dengan siksaan demi siksaan yang dilakukan oleh keluarga psikopat terhadap orang-orang yang gak mau bertanya sama Dora yang membuat mereka nyasar ke rumah psikopat. Pada siapa kita minta bantuan saat kita tidak tahu arah? Kalian pasti masih bingung. Oke, saya jelaskan dulu asal-usul keluarga psikopat ini. Terdapat keluarga yang marga atau klan mereka yang bernama Sawyer. Mereka memiliki seorang saudara yang memiliki keterbelakangan mental. Dia bernama Jed Sawyer. Selama hidupnya, dia sering melakukan mutilasi terhadap orang asing menggunakan gergaji mesin. Dia juga menguliti wajah orang asing untuk dijadikan topeng buatan untuknya. Keluarganya selalu membantu Jed Sawyer untuk menyiksa orang asing dengan penuh sukacita dan senyuman. Mereka bahkan selalu melindungi Jed Sawyer walaupun harus baku tembak dengan polisi ataupun warga sipil. Oke, kita masuk lagi ke alur cerita. Setibanya Bang Polisi Bagong datang ke TKP, tak disangka seorang wali kota barbar yang bernama Bert datang dengan membawa pasukannya. Mereka tanpa cincang-cincong langsung melempar bom molotov ke arah rumah psikopat. Mereka juga langsung melakukan tembakan ke keluarga psikopat tersebut. Oleh karena itu, rumah beserta orang-orangnya semuanya habis terbakar tak tersisa. Sebelum itu, terdapat seorang ibu-ibu dari keluarga Sawyer yang menggendong anaknya. Bayi itu pun diambil dan diselamatkan oleh salah satu anggota Bert. Akan tetapi, ibunya langsung ditendang kepalanya hingga mokat. Bert dan pasukannya pun berfoto dengan membawa sisa daging keluarga Sawyer dan menjadi pahlawan kota. Kemudian film dimajukan ke beberapa tahun ke depan. Terlihat seorang gadis cantik dan aduhai sedang memotong daging di dapur Indomaret. Dia bernama Heather. Dia pun mengobrol tentang dunia kecrot-kecrot dengan temannya yang bernama Nikki, sang tante girang. Heather pun pulang ke kosan pacarnya untuk istirahat. Sesampainya di kos, dia langsung diajak melakukan kecrot-kecrot oleh pacarnya. Sungguh hari sial bagi mereka berdua. Tiba-tiba bel rumah selalu berbunyi mengganggu. Ternyata Pak Bos datang membawa surat dari lembaga persetubuhan. Di dalam surat tersebut menjelaskan tentang kematian nenek Heather 3 minggu yang lalu. Karena ceritanya berbeda dengan cerita orang tuanya, Heather pun menanyakan tentang hal tersebut kepada papah mamahnya. Papah mamahnya menjelaskan kepada Heather bahwa Heather adalah seorang bayi asuh. Dia diasuh karena mamah tirinya tidak bisa mempunyai anak. Tak disangka, papah mamahnya Heather tidak menceritakan secara detail asal-usul Heather yang sebenarnya. Oleh karena itu, Heather pun marah dan pergi untuk mencari rumah neneknya di daerah Menteng, Jakarta. I'm out. I'm done. Don't even think about going down there. Heather! Kemudian, Heather juga mengajak teman-temannya untuk menemaninya pergi. Mereka adalah Rian supir Grab, sang pacar Heather, Nikki sang tante girang, lalu Kenny sang juri masak MasterChef. Kenny, that's really cool art. Mereka pun berangkat ke Menteng, Jakarta untuk mengunjungi rumah nenek menggunakan mobil. Pada saat membeli jajan taro di Indomaret, mereka pun bertemu seorang laki-laki misterius bernama Seaford. Dia pun ikut menumpang mobil mereka. Sesampainya di rumah nenek,
Mereka bertemu dengan kakek Sugiono versi gendut yang tidak lain adalah seorang pengacara nenek Heather. Dia membawakan buku si kancil dan semua kunci rumah nenek. Mereka pun masuk ke rumah nenek. Setelah mereka masuk ke rumah nenek, mereka dikejutkan dengan barang-barang mewah yang ada di dalam rumah nenek. Kidding? This is nicer than the outside. I don't know where to start. How about here? Tak ingin berlama-lama, mereka pun pergi keluar rumah ke Indomart untuk membeli perbekalan pesta. Sesampainya di minimarket, Nikki sang tante girang menggoda pacar Heather. Nikki memegang torpedo pacar Heather. Price check. What are you doing? Nobody's looking. Lalu lelaki misterius yang bernama Seaford ditinggal sendirian untuk menjaga rumah nenek. Weladalah. Bukannya menjaga dan membersihkan rumah nenek, Seaford malah memungut beberapa barang mewah yang ada di rumah nenek. Dia bahkan menyusuri ruangan demi ruangan. Dia pun akhirnya penasaran dengan ruangan yang memiliki kunci besar. Dia pun masuk ke dalam ruangan misterius tersebut. Setelah dia masuk ke ruangan misterius yang amat gelap itu dan berada di ruang bawah tanah, tiba-tiba datanglah seorang yang menggunakan topeng. Dan mengejutkan, dia adalah Jet Sawyer, sang psikopat andalan kita. Jet Sawyer tanpa segan langsung memukul wajah Seaford dengan palu hingga mokat. Oke, kita kembali ke rombongan yang beli taro di Indomart. Di dekat toko, Heather bertemu dengan polisi dan wali kota Burt. Mereka berbincang-bincang tentang rumah nenek. Lalu mereka pun kembali ke rumah nenek untuk berpesta minum minuman Yakult. Sesampainya di rumah nenek, mereka pun langsung terkejut dengan apa yang terjadi. Rumah berantakan dan banyak barang yang hilang termasuk kunci rumah nenek ya, walaupun sudah nggak butuh kunci lagi sih. Semua pintu kan udah dibuka sama si Seaford. Terlihat Chef Juna telah selesai memasak makanan. Dia pun penasaran dengan ruangan yang aneh dan misterius. Dia pun masuk ke ruangan aneh tersebut. Ruangan itu merupakan ruangan bawah tanah yang di dalamnya terdapat Jet Sawyer yang sedang menunggu mangsanya. Mangsa pun datang. Chef Juna bertemu dengan Jet Sawyer. Dia pun dikejar oleh Jet Sawyer sampai tangga. Sampai akhirnya dia pun kena bacok sampai sekarat. Di sisi lain, Ryan sang pacar Heather malah dijebak oleh Nikki sang tante girang. Tante girang memancing Ryan untuk pergi ke kandang kuda bersamanya. Dia berkata bahwa ada sesuatu yang mengerikan di dalam ember. Sungguh tak disangka, ternyata yang ada di dalam ember adalah Goblok! Sungguh tak disangka, ternyata yang ada di dalam ember adalah minuman Chongyang yang memabukkan. Tapi tiba-tiba Nikki membuka bajunya dan hanya tinggal mengenakan bikini saja. Ryan diajak oleh Nikki untuk melakukan saling kecrot di kandang kuda. Mereka pun akhirnya saling kecrot di kandang kuda. Lalu Heather terus menelusuri keadaan rumah nenek. Dia pun bertemu dengan Mama minta pulsa sedang santai di sofa. Melihat Mama minta pulsa, Heather pun lari ketakutan dan mencari Ryan. Bukannya bertemu dengan Ryan, Heather malah bertemu dengan Jet Sawyer yang sedang memotong jari Kenny. Melihat Heather, Jet pun langsung mengejar Heather. Heather pun akhirnya tertangkap dan dibawa ke ruangan bawah tanah milik Jet Sawyer. Dia melihat Kenny sang juri master chef dipotong-potong oleh Jet Sawyer sampai mati. Melihat hal tersebut, tentu Heather merasa ketakutan dan langsung minggat dari ruangan tersebut. Heather pun lari sampai ke kuburan. Mendengar suara bising dari kuburan, Ryan dan Nikki, sang tante girang, keluar dari kandang kuda. Mereka masih setengah telanjang setelah melakukan tindakan asusila. Karena penasaran, mereka pun memanggil-manggil Jet Sawyer. Tapi weladalah, malah Jet Sawyer berbalik mengejar Ryan dan Nikki ke kandang kuda. Di kandang kuda, Jet Sawyer malah ditabrak oleh mobil Heather dari belakang. Ryan, Heather, dan Nikki pun kabur dengan mobil tersebut.
Ya, karena Jet Sawyer memiliki otot kawat tulang besi kayak Samson, Jet Sawyer pun bangkit dan kembali mengejar mereka. Karena panik, Ryan sang supir Grab akhirnya menabrak pintu gerbang yang tak kunjung buka. Mobil pun rusak dan mati sejenak dibuatnya. Mobil pun terkejar oleh Jet Sawyer dan berhasil merusak ban mobilnya. Mobil pun menggulingkan diri sehingga mengakibatkan Ryan supir Grab mati di tempat. Sedangkan Heather dan Nicky mengalami luka-luka. Karena tidak bisa melawan Jet Sawyer, Heather pun pergi seorang diri untuk meminta bantuan. Dia pun dikejar sampai ke pasar malam Simpang 5 Semarang. Di sana tidak ada yang peduli untuk menolongnya, karena semua orang malah kabur terbirit-birit. Seorang polisi pun datang menolong. Melihat seorang polisi, Jet Sawyer pun kabur ke hutan. Heather pun dibawa ke kantor polisi untuk dievakuasi. Heather juga meminta tolong kepada pihak kepolisian untuk menolong temannya di dalam mobil. Anggota kepolisian pun mengecek mobil dan isi-isi rumah nenek. Sampailah polisi di markas sang pahlawan bertopeng Jet Sawyer. Sang polisi pun membuka kotak yang mencurigakan. Weladalah. Ternyata yang ada di dalam kotak adalah teman Heather yang ingin diselamatkan. Karena kaget, sang polisi pun tidak sengaja menembak Nicky langsung di kepalanya. Lalu saat sang polisi ingin keluar dari rumah nenek, tiba-tiba Jet Sawyer datang dan langsung membacok sang polisi hingga mokat. Muka dari Pak Polisi yang tertangkap oleh Jet Sawyer juga dikuliti dan dijadikan topeng permanen oleh Jet Sawyer. Heather pun mengetahui kebenarannya bahwa dia adalah keturunan asli dari keluarga Sawyer dan Jet Sawyer adalah saudara sepupu satu-satunya Heather. Dia juga mengetahui tentang pembantaian wali kota Burt dan rombongannya kepada keluarga Sawyer. Bukan hanya Heather yang mengetahui kebenarannya, Burt pun mengetahui bahwa Heather adalah keturunan asli langsung dari Sawyer. Heather pun ditangkap oleh polisi muda yang tidak lain adalah anak dari Burt. You got it, Dad. That's your fucking dad! Dia pun dibawa ke tempat penggilingan sapi dan wedus-wedus. Heather pun diikat di tempat tersebut. Kemudian datanglah Jet Sawyer. Dia awalnya ingin membunuh Heather. Namun setelah Jet mengetahui tanda keluarga Sawyer di dekat susu milk hitam milik Heather, Jet pun akhirnya menyadari bahwa Heather adalah saudaranya. Jet Sawyer pun melepaskan ikatan Heather. Lalu terjadilah pertempuran terakhir antara Jet dan Heather melawan Burt dan anak buahnya. Awalnya Jet dan Heather kalah dengan Burt. Jet pun diikat dan ditarik ke arah mesin penggilingan. Heather pun berhasil membunuh anggota Burt dan berusaha menolong Jet. Melihat Heather bangkit, Burt pun langsung memburu Heather. Heather pun melempar gergaji mesin ke arah Jet untuk digunakan. Jet pun merasa terisi tenaganya setelah mendapatkan gergaji mesin kembali. Dia berhasil memotong kedua kaki Burt. Kemudian datanglah seorang polisi Bagong ingin menembak. Polisi Bagong tidak menolong Burt dan hanya diam saja. Lalu Jet mendesak Burt ke arah penggilingan daging. Sampai akhirnya Burt pun mati terkena penggilingan daging sampai tak tersisa. Jet dan Heather pulang ke rumah nenek. Di rumah nenek, Heather diberi pesan oleh nenek melalui catatan terakhir nenek untuk menjaga Jet Sawyer dan memberi makan Jet Sawyer. Dia juga telah mengetahui bahwa nama aslinya adalah Rose Sawyer, bukan Heather. Demikianlah video pembahasan alur cerita singkat dari film Texas Chainsaw Massacre tahun 2013. Mohon maafkan Mr. K apabila ada kesalahan dalam cerita ini. Silahkan bagi kalian yang ingin request film apa yang ingin dibuatkan alur cerita singkatnya di video selanjutnya, silahkan tulis requestan kalian di kolom komentar ya. Thank you for watching and see you next video.